Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berpindah ke kantor Nahen, di mana dia memberitahu dengan sifat Dekarabia saat ini, dia pasti akan memeras Dantalion sampai habis. Dan Serei berkata, apakah Dantalion akan sebodoh itu sampai bisa diperas habis? Selain itu, Serei penasaran dari mana Royal Tutor bisa tahu kalau Dantalion menimbun persediaan di gudang. Tapi Nahen berkata itu berkat bantuan Dane. Tapi sebenarnya Nahen tahunya dalam game. Serei berkata, rupanya para manusia lebih berguna daripada dugaannya. Dan Nahen menanyakan apakah dia meragukan penilaian gurunya. Tapi Serei berkata dirinya tidak bermaksud begitu. Serei berkata dirinya hanya merasa kalau guru terlalu memberi mereka banyak perhatian. Dan Nahen berpikir dia sudah tumbuh besar, tapi bertingkah seperti anak kecil. Nahen berkata tidak peduli apa kata orang, dirinya adalah royal tutornya. Dan Serei menanyakan benarkah itu. Tapi admin yang mendengarkan percakapan seperti ini udah mulai bosan. Nahen mengatakan hubungan Dantalion dan Dekarabia cepat atau lambat akan hancur. Jadi bagaimana kalau mereka mempercepatnya? Tapi Serei menanyakan bagaimana caranya. Nahen berkata, karena kepercayaan antara Dantalion dan Dekarabia setipis tisu, maka mereka hanya perlu memantik percikan api, dan ada satu orang yang cocok dengan tugas itu. Beberapa saat kemudian di ruang audiensi Kastil Demon King, di mana Elraza menghadap Serei, karena dia akan mendapatkan tugas penting darinya. Serei berkata delegasi dari lantai 68 akan segera tiba di lantai 69, dan Elraza berkata situasi akan buruk jika delegasi itu sampai bertemu Dantalion. Siri mengatakan tepat sekali, karena itu dirinya ingin agar mereka mengurus para delegasi itu dan gunakan pedang yang diberikan Royal Tutor untuk mengurusnya. Elraza berkata senjata ini bukan milik mereka, tapi jika dilihat dari kualitas dan ukuran yang digunakan, sudah pasti senjata ini berasal dari lantai 69. Elraza yang paham kalau ini adalah tugas untuk mengadu domba Dantalion dan Dekarabia, sekaligus menghancurkan aliansi mereka. Dan dia langsung pergi untuk melaksanakan tugasnya. Nahen mengatakan dia mulai terlihat seperti Demon King sejati. Dan Serei berkata kalau begitu, apakah Royal Tutor akan memberikannya hadiah? Nahen berkata dirinya tidak kepikiran sampai di sana. Jadi kali ini boneka seperti apa yang dia inginkan? Apakah itu boneka yang seukuran tubuhnya? Akan tetapi karena Serei langsung menunjukkan tatapan muak sambil berkata, apakah guru tidak bisa memikirkan hadiah lain selain sebuah boneka? Serei kemudian langsung pergi sambil menggerutu, tapi Nahen yang tidak paham hanya berpikir mungkin saja Serei sudah masuk masa pubertas. Berpindah ke portal penghubung lantai 69 dan 68, di mana Elraza memberitahu kalau identitas mereka tidak boleh terungkap, dan Faruna berkata apakah itu berarti mereka hanya akan menggunakan kekuatan kasar. Elraza berkata delegasinya berjumlah 15 orang, jadi masing-masing tangani 2 orang, dan sisanya akan dirinya urus bersama Faruna. Tapi Faruna menanyakan bagaimana kalau anggota Pentagram bertindak sebagai pengawal. Faruna berkata menghadapi mereka tidak akan mudah sambil menyembunyikan identitas. Bahkan bertahan hidup akan kesulitan. Elraza berkata mungkin agak rumit kedengarannya. Tapi biarkan dirinya mengurus mereka, dan entah bagaimanapun juga, mereka harus bertindak seolah ini adalah perbuatannya Dantalion. Beberapa saat kemudian, Elraza akhirnya melihat perwakilan lantai 68 yang keluar dari portal, dan dia memberikan instruksi supaya mereka bergerak setelah dirinya memulainya. Seketika itu juga, Elraza menebas 3 perwakilan lantai 68 dengan cepat, sampai-sampai perwakilan yang lainnya hanya bisa berkata apa yang sebenarnya terjadi. Elraza kemudian berteriak, demi kejayaan Demon King Dantalion, ayo kita habisi para keparat yang ingin memeras habis kekayaan mereka. Para perwakilan yang kepanikan jelas saja berkata, dasar Demon King Dantalion pengecut, beraninya kalian menipu kami dengan alasan ingin melakukan aliansi. Namun, tanpa menyisakan satupun yang masih hidup, Elraza dan pasukannya berhasil membasmi mereka menggunakan pedang yang dijual oleh Dantalion sendiri. Tak butuh waktu yang lama, Dantalion yang mendengar kabar kalau delegasi lantai 68 telah dibantai sangat terkejut. Bahkan dia menanyakan bagaimana bisa hal seperti itu terjadi. Albas berkata, tampaknya mereka telah dibunuh seorang asasin bayaran. Tapi yang terpenting sekarang, mereka harus mengklarifikasi hal ini pada Dekarabia.
Akan tetapi, Leonard berkata, apakah dia sudah gila? Apakah dia tidak tahu kalau pedang yang ditemukan di tempat pembunuhan adalah produk mereka sendiri? Dan Dantalion berkata, apa maksudnya? Albas berkata, Dekarabia pasti akan sadar kalau seseorang sudah mengatur semua ini, tapi itu malah akan membuatnya memiliki alasan untuk menjadikan aliansi mereka sebagai hubungan upeti. Albas berkata, lebih baik mereka mengambil inisiatif dan mengusulkan rencana kompensasi. Dan Dantalion yang kesal berkata, ini pasti perbuatan si Jalang Sitri. Dantalion memerintahkan agar mereka mengirim surat pada Dekarabia untuk bersiap berperang, karena mereka harus membuat Sitri membayar semua ini. Akan tetapi seorang bawahan yang langsung masuk berkata, pasukan Dekarabia sudah menyeberangi portal. Dan Dantalion berkata, apakah si Sinting itu mau menaklukkannya juga? Leonard berkata waktunya terlalu pas, seolah-olah mereka sudah bersiap menyerang dari awal, dan Albas berkata benar sekali, mungkin saja Dekarabia yang mengatur pembantaian delegasinya sendiri. Dantalion yang pusing edan berkata, bajingan itu mau menelan aliansi mereka bulat-bulat seperti ini, jadi ayo kita kerahkan semua pasukan untuk menghentikan invasi Dekarabia. Berpindah ke lantai 71, di mana Epsilon melaporkan tampaknya lantai 68 telah menginvasi lantai 69, dan Seri berkata semuanya berjalan tepat seperti prediksi guru. Nahen menanyakan bolehkan dirinya yang mengurus masalah ini, dan Seri berkata, tentu saja. Dan Nahen berkata, kalau begitu mereka akan mengambil keuntungan paling besar ketika mereka sedang bertarung. Seri menanyakan bagian terbesar apa maksudnya. Dan Nahen berkata sederhananya, mereka mendapatkan keuntungan tanpa berusaha keras setelah Dantalion dan Dekarabia sekarat. Nahen berkata supaya Epsilon segera bersiap untuk ikut campur dalam perang, tapi Epsilon berkata, militer mereka terlalu rendah untuk menghadapi lantai 69 dan 68. Nahen berkata dirinya menyuruhnya untuk ikut di tengah-tengah peperangan karena dia hanya perlu mencari celah ketika kedua belah pihak sudah di ambang peperangan. Epsilon berkata itu strategi yang sangat menarik, jadi dirinya akan mengikuti perintah yang mulia Sere dan Tuan Nahen. Dan Sere berkata dirinya mengandalkan mereka. Nahen kemudian meminta Elraza agar memerintahkan para merchant di lantai 69 untuk mengungsi ke lantai 70. Tapi Elraza berkata para merchant mungkin tidak akan mendengarkannya. Nahen berkata alasan merchant berbondong-bondong ke lantai 69 itu sederhana, karena mereka diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perlindungan. Akan tetapi Dantalion baru saja mengkhianati kepercayaan mereka, dan sekarang lantai 68 menginvasi, jadi keamanan di sana tidak lagi terjamin. Nahen berkata ini kesempatan sempurna untuk mengalihkan kepercayaan mereka dari Dantalion. Apalagi mereka bisa menerapkan kebijakan yang menguntungkan merchant lantai 70. Seri berkata, bukankah hal seperti ini memerlukan persetujuan dari Nona Sitri? Tapi Nahen berkata, Sitri tidak punya alasan untuk menolak karena dia hanya perlu duduk untuk mendapatkan uang mengalir masuk. Seri berkata, kalau rencananya berhasil, Dantalion akan runtuh dengan sendirinya. Jadi dirinya akan mengandalkan mereka semua untuk mengikuti rencana Royal Tutor, dan mereka semua berkata, dimengerti. Nahen menanyakan apakah masih ada yang mengganggu pikirannya, tapi Siri berkata dirinya cuma memiliki ide yang menarik. Dan Nahen berkata, kalau begitu, katakanlah. Siri berkata saat Legiun 5 mengalihkan perhatian pasukan Dekarabia, bagaimana kalau mereka menaklukkan lantai 69 sendiri? Tapi Nahen berkata, itu terlalu beresiko dan mereka juga harus bersiap akan serangan Dekarabia. Siri berkata, dirinya sudah belajar keras dan berlatih dengan rajin, jadi dirinya yakin bisa melakukannya, karena sudah belajar banyak sihir dari guru. Nahen berkata masih belum waktunya baginya untuk turun tangan. Dan Seri menanyakan, lalu kapan? Dan Nahen berkata saat dia sudah tumbuh lebih dewasa. Seri menanyakan harus seberapa dewasa lagi dirinya, apakah guru tidak melihat dirinya sudah tumbuh dewasa, tapi Nahen berkata perkataan Seri ada benarnya. Nahen berpikir secara objektif. Tidak ada satupun Demon King di lantai bawah yang bisa menghadapi Seri, tapi mengirimnya keluar sekarang masih terlalu berbahaya. Kalau Seri pergi ke medan perang dan terluka parah, atau yang lebih buruknya, jika Seri sampai mati, maka semua usaha yang dirinya keluarkan akan sia-sia. Nahen meminta supaya dia bersabar sedikit lagi, karena dirinya yang akan memimpin sampai penaklukan lantai 68, tapi sebagai gantinya, dirinya akan mengabulkan satu permintaan.
Seri menanyakan apakah dirinya bisa meminta apapun pada guru, dan Nahen berkata selagi itu masih dalam jangkauannya, dirinya akan menuruti apapun permintaannya. Seri berkata kalau begitu dirinya ingin jalan-jalan bersama Royal Tutor kemanapun, dan Nahen berkata sepertinya berjalan-jalan dengannya tidak buruk juga. Seri berkata kalau begitu dirinya akan bersabar sampai perangnya selesai, dan Nahen berpikir dulu dirinya juga senang sekali saat diajak orang tuanya jalan-jalan waktu kecil. Malam harinya, Seri bercerita pada bonekanya kalau dirinya akan berjalan-jalan dengan guru, jadi dirinya kesulitan untuk tidur karena sudah tidak sabar. Seri berkata Royal Tutor adalah orang paling berharga untuknya, karena dia selalu berada di sisinya, dan jika dirinya mau jalan-jalan dengannya, dirinya harus menyelesaikan ini dengan cepat. Seri berkata untuk melakukannya, dirinya harus bekerja sendiri untuk meraihnya. Meskipun dirinya harus menjadi anak yang sedikit nakal dan tidak patuh sesekali. Beberapa saat kemudian, El-Raza menanyakan kenapa Yang Mulia mendadak sekali ingin ikut bersama mereka. Tapi Seri berkata karena dirinya adalah penguasa yang memimpin mereka. El-Raza berkata dirinya tahu kalau kemampuan Yang Mulia sudah meningkat pesat berkat pengajaran Tuan Nahen, tapi Tuan Nahen meminta mereka untuk menjalankan misi ini sendiri. Seri menanyakan siapa tuan yang dilayani Komandan El-Raza, dan El-Raza berkata satu-satunya tuan yang dirinya layani adalah Yang Mulia Seri. Seri berkata, kalau begitu, di antara perintah guru dengan perintahnya, mana yang akan dia dahulukan? Dan El-Raza berkata, tentu saja perintah dari Yang Mulia. Seri mengatakan, bagus sekali. Kalau begitu sudah diputuskan jika dirinya akan ikut dengan mereka, dan El-Raza menanyakan apakah tidak masalah. El-Raza meminta supaya Yang Mulia tidak memaksakan diri jika ikut bertarung. Karena jika sesuatu sampai terjadi pada Yang Mulia, maka Tuan Nahen pasti akan marah padanya. Tapi Seri berkata dirinya akan baik-baik saja. Seri berpikir, tunggu sebentar lagi Royal Tutor, aku akan segera menyelesaikan peperangan ini dengan cepat, supaya mereka bisa berjalan-jalan bersama.